Kemudian ada salah satu aksi demonstrasi ini di sejumlah titik yang berlangsung pada hari ini. Demonstrasi ini terjadi di Mampang. Kehadiran kecerdasan buatan atau AI menjadi lompatan besar dalam sejarah perkembangan teknologi. Di era globalisasi, Pancasila tetap menjadi pedoman bangsa. Tapi, bagaimana mahasiswa menghidupkannya? Judul ini akan dibahas dalam presentasi yang kreatif, unik, dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mataram Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Statistika kelas B semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Rahman Maulana Kafrawi SHMK. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan tema peran Pancasila dalam pembangunan negara dan keutuhan bangsa. Kalian ngerasa nggak sih makin sini tuh banyak banget orang yang cuma hafal Pancasila tapi lupa maknanya? Nah, benar banget. Banyak yang cuma tahu teksnya aja tapi nggak ada yang bisa diterapin dalam kehidupan nyata. Padahal kalau dipahami dengan benar, Pancasila itu lengkap banget, mulai dari urusan moral, sosial, sampai hukum itu diatur dalam Pancasila. Iya, kayak fondasi gitu. Kalau nggak pakai Pancasila, arah bangsa bisa ngaco. Makanya penting banget buat kita sebagai mahasiswa itu paham konsep dan kedudukan Pancasila, bukan cuma hafal nilai-nilainya aja. Kalian masih ingat nggak sih diskusi kita yang kemarin itu tentang Pancasila? Masih kok, emangnya kenapa? Kayak ada yang ganjal itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Iya, gimana sih konsep dan kedudukan Pancasila itu? Emang gimana sih Pancasila itu dijadikan oleh pedoman oleh mahasiswa sehingga mahasiswa disebut sebagai agent of change? Kita kan ada di dalam era globalisasi, pasti banyak tantangan dong dalam menjadi agent of change. Tapi kan globalisasi juga memunculkan peluang di mana bisa kita implementasikan secara nyata sambil menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ketika kita mengimplementasikan secara nyata, harusnya ada solusi dan strategi juga dong, kayak upaya gitu nggak sih? Iya benar. Udah deh, jangan pada bingung lagi. Mending dengerin penjelasan di video berikut ini. Mengenai konsep dan kedudukan Pancasila, Pancasila itu bukan hanya sebagai simbol, tetapi Pancasila sendiri berperan sebagai pedoman ideologis dan juga moral bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilainya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan yang menjadi suatu dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan Pancasila sendiri menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengarahkan pada fondasi pembangunan dan integritas bangsa. Nah, setelah memahami konsep dan kedudukan Pancasila, tentunya pasti kita perlu melihat nih bagaimana sih mahasiswa itu berperan sebagai penerus dan penggerak nilai-nilai Pancasila tersebut. Kita sebagai mahasiswa memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan agent of change. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Misalnya melalui kegiatan sosial, organisasi kampus, diskusi kritis di luar maupun di luar kampus, dan melakukan inovasi positif yang dapat membangun masyarakat untuk lebih kritis dan lebih inovatif. Namun, dalam menjalankan peran ini tentu ada tantangan dan juga peluang yang akan kita hadapi di era globalisasi nantinya. Mari kita bahas untuk lebih lanjutnya. Di era globalisasi, kita menghadapi beberapa tantangan besar, seperti meningkatnya individualisme, konsumerisme, maraknya disinformasi digital, serta pengaruh budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai Pancasila. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang besar seperti pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas budaya, dan inovasi pendidikan karakter yang bisa memperkuat penerapan nilai Pancasila.
Dari tantangan dan peluang ini, bagaimana mahasiswa bisa benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata? Kita lihat contohnya pada penjelasan berikut. Implementasi nilai Pancasila bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan, misalnya mengikuti organisasi kemahasiswaan yang menanamkan nilai musyawarah dan keadilan, mengikuti pengabdian masyarakat, serta mendukung program sosial yang menanamkan nilai keadilan dan persatuan. Pendidikan Pancasila yang terintegrasi dalam kurikulum juga membantu mahasiswa dalam memahami tindakan-tindakan itu secara nyata. Jika strategi adalah apa yang akan dilakukan, maka solusi adalah bagaimana melakukannya. Beberapa strategi dan solusi yang bisa kita lakukan seperti integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan kampus, seminar serta pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kebangsaan, dan pemanfaatan teknologi digital guna menyebarkan Pancasila secara luas dan menarik. Mahasiswa juga harus adaptif dan berkarakter agar mampu menjadi agen perubahan yang efektif. Pancasila sebagai pedoman. Mahasiswa harus menginternalisasi. Globalisasi bisa dihadapi Dengan strategi yang tepat, Kita membangun bangsa dan jaga persatuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental, yaitu sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada. Nilai-nilai Pancasila bersifat dinamis sehingga tetap relevan dalam menghadapi perubahan di era globalisasi. Sebagai agent of change, mahasiswa memiliki tanggung jawab penting untuk menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila baik dalam kehidupan akademik maupun sosial. meski globalisasi membawa tantangan seperti pengikisan identitas nasional, ia juga membuka peluang bagi inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi yang positif. Dengan strategi pendidikan yang tepat, kegiatan kampus yang berbasis nilai Pancasila, dan pemanfaatan teknologi secara bijak, mahasiswa dapat menjadi pelaku pembangunan nasional sekaligus penjaga persatuan bangsa. Demikian kesimpulan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatilah setiap prosesnya, bukan hanya hasilnya saja. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar.